Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita lanjutkan kuliah pada minggu ini untuk melanjutkan kuliah sebelumnya. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Udah siang ya, selamat siang. Di kelas ini, kita pertemuan kedua ini mau melanjutkan materi yang sebelumnya kita udah bahas kemarin. Kalau kemarin itu kita tentang pemilihan bandar udara, cara kita mendesain bandar udara itu seperti apa. Garis besarnya kalau kita mau bangun bandar udara itu seperti apa. Minggu kemarin kita sudah dijelaskan. Untuk pertemuan di minggu ini, nanti kita akan membahas langsung spesifikasi, langsung ke runway-nya ya. Jadi kita langsung ke bagian runway. Share screen saya bisa dilihat, Mas, Mbak, semuanya. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Di sini saya ngasih contoh dulu gambaran ya. Bisa kalian lihat di layar kalian. Saya memberi contoh Bandar Udara Internasional Makau. Ada di Makau. Di sini contoh salah satu bandar udara sederhana yang memiliki satu runway. Nah, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya sudah pada ngeliat, sudah pada tahu bandar udara yang cuma punya satu runway paling kalian sudah akan tahu gitu loh. Bentar, saya mau tanya di sini suaranya saya jelas atau ada gangguan nggak ya? Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Nggak ada suara lain masuk ya? Oke. Nah, seperti saya sebutkan kemarin kan kita udah jelaskan bandar udara yang memiliki sederhana itu memiliki satu runway. Nah, kalau di Makau, Cina ini bandar udaranya dibangun di atas air. Nah, sebenarnya hampir sama dengan bandar udara yang atas daratan. Nah, kalau di Makau ini kita bisa lihat dari struktur sisi udaranya dari bagian sini dan sini ini membutuhkan reklamasi ya. Jadi dia daratan buatan yang diambil dari proses reklamasi. Nah, ini kenapa sederhana? Karena dia hanya memiliki satu runway. Runway-nya yang ini ya. Nah, ini runway sampai ke sini. Nah, lalu bagiannya seperti apa sih, Bu? Nah, saya pengen ngasih tahu dulu ini. Nanti kita bahas langsung ke runway. Kalau kemarin udah pada tahu sederhana bentuknya yang untuk di darat, sekarang saya ingin nyontoin yang ada yang di sisi laut. Nah, seperti biasa, kemarin ada terminal building sisi darat, ada terminalnya berada di sisi darat kalau di Makau. Nah, ada apron, apronnya ini terletak di darat juga, parkir pesawatnya. Taxiway-nya ada di laut juga. Nah, ini juga dengan proses reklamasi. Nah, ada runway juga. Di sini ada resa dan lain sebagainya. Nanti bagian-bagiannya saya akan jelaskan lagi. Nah, terus di sini tuh kalau kalian yang hampir semua mahasiswa ITN itu mungkin yang dari luar daerah sudah pernah naik pesawat. Di sini ada tulisan. Ada tulisan itu namanya runway designator code atau arah bandara. Nah, di sini nanti seperti apa sih, Bu? Kenapa ada angka di sana gitu? Angkanya penulisannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sampai di sini kalian harusnya sudah paham bagian-bagiannya ya. Jadi misalkan kalau kalian ada di suatu bandara, kalian sudah bisa membedakan mana yang dimaksud terminal, mana yang dimaksud taxiway, mana yang dimaksud apron, mana yang dimaksud runway. Bagi yang mahasiswa yang kemarin tidak masuk, kalau sudah membuka materi yang ada di YouTube, saya berharap kalian juga sudah paham ya. Nah, lalu kita lanjut lagi. Sebelum kita tahu bagaimana proses perhitungan runway, jadi nanti luarannya itu saya harapkan kalian itu bisa menghitung panjang runway ini. Panjang runway ini kita hitung bareng-bareng. Bagaimana kebutuhannya sih? Kebutuhannya kira-kira berapa, Bu, untuk memuat pesawat yang ada di bandar udara itu. Nah, nanti sesi terakhir nanti ada hitungan dikit.
Lalu, Bu, tadi yang di runway yang kita mulai bahas tadi, elemen-elemen dasar atau bagian-bagiannya seperti apa sih, Bu? Nah, yang untuk runway sendiri di pertemuan sebelum UTS kemarin, kalian juga sudah dijelaskan oleh Bu Vero mungkin bagian-bagian dari runway. Nah, untuk bagian-bagian yang markanya bentuknya seperti tanda panah ini namanya blast pad. Di sini untuk di runway sendiri ada struktur pokok, struktur pavement, ada struktur extended safety area atau stopway. Jadi pada area kuning ini dimanfaatkan kalau ketika pesawat gagal landing. Jadi kalau misalkan pesawatnya itu dulu pernah di Solo, pesawat Garuda itu gagal landing, langsung masuk ke kuburan ya kalau misalkan kalian pernah lihat. Nah, untuk mengantisipasi itu makanya dibangun extended safety area atau stopway clearway. Nah, pada sisi kanan kiri area ini namanya runway and safety area atau kita sering sebut RESA di sini ya. Nah, kawasan ini harus bebas atau clear dari segala gangguan ketika dia melakukan pendaratan maupun lepas landas. Nah, kalau misalkan ada gangguan seperti mobil, orang sewaktu lepas landas, ini akan berbahaya bagi si pesawat maupun bagi penghalangnya itu, gitu. Jadi harus benar-benar clearance. Ya. Di struktur pavement di runway juga ada bahunya. Jadi tidak cuma di perkerasan yang ada di jalan saja, tapi di runway juga ada bahunya. Jadi kalau saya balik di sini, untuk bagian-bagiannya kalian sudah hafal ya. Tadi ini blast pad, di sini ada blast pad, di sini ada kawasan resa yang hijau-hijau ini resa. Yang saya orok-orok ini hijau-hijau ini resa. Terus di sini ada extended safety area. Nah, untuk jelasnya kayak gitu. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini bagian-bagiannya yang lebih detail untuk pembahasannya. Nah, ini runway yang ada kita lihat dari sisi tegak lurusnya. Kita lihat di sini kalau tadi gambarnya waktu runway ada di Bandar Udara Makau itu kurang jelas. Saya perlihatkan gambar di mana runway-nya tampak dari sisi tegak lurusnya. Nah, di sini ada blast pad-nya. Nah, ini tempat pesawat awal mula berpijak. Nah, yang jadi permasalahan yang harus penting kalian tahu, angka di dalam runway designator ini. Nah, ini angka di sini tuh namanya runway designator kode arah bandara. Nah, ini penting banget. Ini untuk menentukan arah si runway ketika mesin pesawat itu mulai take off atau mulai landing agar dia jangkauannya pas ketika take off maupun landing. Sudut dari pesawat itu harus disesuaikan dengan designator kode di dalam runway tersebut. Nah, untuk bagian-bagiannya tadi sudah saya jelaskan lewat gambar. Ini lebih jelas lagi lewat runway-nya langsung ya. Nah, untuk soldernya ini sisi putihnya ini ke sini. Tujuannya jadi perkerasan intinya itu kalau ke gropos tuh nggak langsung ke perkerasan inti, jadi ke soldernya dulu. Kalau pavement perkerasan udah pada tahu dari sisi yang agak gelap ini perkerasan juga. Ini touchdown marking ketika pesawat ingin melakukan take off maupun runway, ketika kalian kerasa waktu duduk di atas pesawat ada hentakan kecil. Nah, itu berarti pesawat berada di posisi touchdown marking. Nah, kayak gitu ya. Ini bagian-bagiannya udah kalian tahu. Nanti cara mendesainnya gimana, Bu? Gitu kan. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Bentar. Untuk runway designator number. Nah, untuk angka yang ada di dalam runway ini artinya apa sih, Bu? Gitu. Nah, seperti yang saya utarakan tadi, angka di dalam runway itu sangat penting perannya untuk menentukan arah dari runway itu sebagai alat bantu pesawat itu untuk proses take off maupun landing. Jadi itu bukan sembarang angka, jadi angka pemberian di situ tuh ada artinya. Lalu bagaimana Bu cara penulisannya?
Kalian bisa lihat di sini ada angka 3. Ini satu sisi ada angka 3, nanti di sisi lanjutannya di sini juga ada angka lagi. Jadi ketika proses pesawat take off maupun landing itu prosesnya berbeda arah ya. Kalau mau take off, arahnya dari sini ke sana. Tapi kalau dari landing, dari sisi udara, masuk ke sisi sini. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya kebalikan. Jadi kalau misalkan pesawat hanya mempunyai satu runway, otomatis ya gimana? Jadi pesawat kalau hanya memiliki satu runway, ketika dia mau turun maupun naik, dia mengalami antrian. Jadi itu masalah utama di sebuah bandar udara. Seperti contoh misalkan kalian di Bandar Udara Jogja, Adi Sucipto kemarin, jika pesawat kalian masih muter-muter setengah jam, atau kalian muter sampai 1 jam, atau bahkan kalian ada delay, itu berarti runway-nya ada kemungkinan dipakai. Nah, untuk proses dipakainya itu memang karena di Adi Sucipto itu keterbatasan ya runway-nya, kalau nggak salah hanya punya 2. Jadi ketika pesawat itu, bayangkan kalau misalkan dalam 1 jam proses take off maupun landing itu dihabiskan 15 menit per pesawat. Jadi kan hanya terbatas gitu ya untuk lokasi runway-nya itu sendiri. Jadi mengapa kalian sering delay maupun delay waktu take off maupun landing? Karena keterbatasan pesawat. Selain masalah iklim ya. Selain masalah iklim. Oke, untuk penentuan dari angka yang ada di runway designator number, itu bagaimana Bu? Angkanya bagaimana cara penulisannya? Nah, seperti yang saya utarakan tadi, ada 2 angka di dalam runway. Ini 1 dari sisi sini, 2 dari sisi sini. Dari setiap ujung runway itu ada angkanya. Penentuannya adalah kalian bisa lihat dalam slide yang saya sajikan. Jadi ketika ada runway itu saya gambarkan di dalam bentuk persegi biru ini. Nah, kalian melakukan proses tegak lurus di dalam sumbunya di titik tengah. Di titik as, kalian buat as di sini. Ini as ya, yang garis merah ini as. Ini coba saya warnanya saya ganti. Nah, yang sisi merah ini as. Kalian buat as, kalian bantu dengan garis tegas lurus dari sini. Lalu kalian ukur sudutnya. Pengukuran sudut sangat banyak caranya. Bisa kalian dengan alat bantu teodolit maupun kalian bisa dengan alat bantu manual. Nah, pertama kalian ukur sudut dari sisi terpendek. Lalu kalian ukur sudut dari sisi paling panjang. Nah, kalian sudah mendapatkan 2 angka dari masing-masing sudut itu. Sisi terpanjang kalian dapat 72. Sisi terpanjang dapat 252. Nah, kayak gitu. Kalau pengen ngitung, kalau manual, misalkan kalian nggak mau ngitung pakai ukuran, kalian juga bisa ngitung. Jadi kalau misalkan satu lingkaran itu kan 360. 360 ketika kalian kurangin 180 kan dapat sisi separuhnya dari sisi separuhnya ini. Nah, karena sifat sudut ini dan ini itu sama, ini dan ini sama, kalian bisa menghitung dengan proses manual juga kalau kalian nggak mau menghitung pakai keseluruhan ya. Nah, manualnya berarti ini 72, ini juga 72. Nah, untuk dapatkan 252 berarti kan 180. Ini cara manual kalau kalian nggak mau cuman dapat satu sisi. Misalkan kalian cuma dapat sudut 72-nya saja. Lalu saya ngitung yang sudut sisi terbesar yang pakai garis merah ini gimana, Bu? Nah, itu berarti 180 dikurangi 72. Itu dapatnya berapa? Kira-kira 108 ya. 108 lalu ditambah dari 108 berarti kan di sini 108 di sini 108
108 tambah 72. Nah, itu nominalnya dari 252 ini. 108 tambah 72, ini hasilnya 180 tambah 72. Nah, dapatnya 252. Berarti kan sisi terpanjang ini 180 ditambah 72. Dapatnya 252. Nah, kalau ini pakai cara manual ya. Cara manual kayak gitu. Tapi kalau cara gampangnya sekarang udah banyak alat, kalian bisa ngukur pakai alat. Oke. Nah, setelah kalian dapat 72 sama 252, kalian tuliskan sisi kiri. Sisi kiri itu pakai sisi terpendek. Sisi terpendek itu karena 72 ini bagi 10. Itu berarti jatuhnya 0, jatuhnya 7 kan. Jatuhnya 7, kalau penulisannya itu 2 angka berarti kalian ambil 0. Kalau ini 252 dibagi 10 itu 25. Dibagi 10 semua ya, makanya ini ditulis 0,7. Ini 25. Ingat, sisi terkiri itu diambil sudut terpendek. Kalau sisi terkanan diambil sudut terbesar. Oke, sampai di sini. Paham, Bu. Ya, sampai di sini untuk pengukuran sudut bisa. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang, kalau dulu sih masih pada pakai orek-orekan kayak yang saya orek-orek kayak gini ya. Tapi sih zaman sekarang itu udah pada pakai alat sendiri. Jadi kalau misalkan saya ngeluarin soal UTS pakai suruh manual, nggak usah pakai busur, ya caranya seperti tadi, fungsi sudut. Untuk penulisan designation number, saya harap kalian paham. Bisa saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk klasifikasi bandar udara, ini kita udah tinggal 3 pertemuan lagi. Jadi saya ngejar materi mungkin agak cepat, soalnya kita hitungannya masih banyak, nanti perlu coba juga ya. Nah, klasifikasi bandar udara dan pengelompokan pesawat. Perancangan bandar udara, kemarin kita sudah tahu cara untuk memilih lokasi bandar udara dan bagaimana sih mendesain bandar udara gitu kan. Nah, perancangan bandar udara itu harus berkaitan erat dengan pesawat yang akan dilayani. Jadi kalau mau ngerancang bandar udara, kalian harus tahu pesawat yang akan masuk maupun akan mau melakukan proses melakukan transportasi di sana, yang pesawat yang menggunakan bandar udara itu. Jadi cara termudah pesawat yang dilayani itu apa saja. Tapi untuk cara termudahnya sendiri untuk mendesain bandar udara, kalian memilih pesawat dengan ukuran terbesar. Nah, itu cara paling gampang kalau misalkan kalian mendesain ya. Tapi kalau biasanya enggak, kalau pengen irit, kalau pesawatnya ada 10, ukurannya beda-beda, nanti didesain sendiri-sendiri, tapi parkirnya ditentukan sesuai jenis pesawat yang akan kalian desain. Nah, tapi kalau untuk agak borosnya, ibarat kalian ngitung struktur, momen terbesar kalian jatuh ke 90. Padahal itu lokasinya berada di tengah, yang perlu perkuatan hanya di tengah. Tapi semua struktur, semua kolom kalian ukur 90 MPa gitu kan. Padahal nggak perlu tuh 90 MPa kalian ukur semua gitu kan. Nah, ibarat gini. Saya punya pesawat ukurannya panjang 15. Ada panjang 20. Ada panjang 17. Ada panjang 18, ada panjang 12. Kalau orang desain pengen boros, udah uangnya banyak, mungkin kalian akan mengambil pesawat paling besar untuk ukuran panjang runway terpanjang. Jadi masing-masing panjang pesawat itu runway yang dibutuhkan itu ukurannya beda. Nah, tapi kalau misalkan ada desainer itu memisahkan, jadi per 15 nanti parkirnya disendiriin, 20 disendiriin, 17 disendiriin, 18 sendiriin, 12 ada yang disendiriin. Nah, ini caranya yang lebih ngirit. Nah, kalau misalkan agak pengen boros ya 20 ini dipukul rata. Nah, kayak gitu. Perancangan bandar udara itu sesuai pesawat yang dilayani. Jadi untuk pesawat dilayani itu terkait erat dengan
Air Reference Code atau kriteria desain karakteristik pesawat. Nah, ARFL itu apa sih, Bu? Yang kemarin paham? Ada yang bisa membantu saya ngomong ARFL itu apa? Siapa? Saya tunjuk ya. Mas Gani Anugrah. Mas Gani Anugrah ARFL tahu nggak, Mas? Halo? Mbak Maria Asna. Ido jawab. Ya, gimana? Ada yang tahu ARFL? Ini kan harusnya sebelum UTS ya. Ada yang tahu ARFL? Gimana? Nah, mungkin saya jelaskan ulang ya. Ini semua dengerin kan? Jadi ARFL itu ya. Gimana Mbak Kesi? Dengar, Bu. Dengar. Jadi saya ulangin. Jadi bandar udara itu nggak semua ukurannya sama. Dia memiliki runway berbeda-beda. Bandar udara itu dibedakan jenis. Jadi kalau terminal itu ada terminal kelas A, kelas B, kelas C. Bandar udara juga ada kelas 1, 2, 3. Ada yang penyebutannya juga kategori A, B, C. Nah, itu tuh karena beda referensi pembuatan pesawat. Nah, kalau misalkan kita pakai kode yang digunakan ICAO, nah, bandar udara itu dipisahkan menjadi aerodrome kode number 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini untuk ICAO. Kalau penamaan ICAO, kalau untuk FAA, bandara itu dipisahkan menjadi 5 kode. Ada bandara kelas A, B, C, D, dan E. Nah, sampai ini kalian tahu, paham kan ya, bandar udara itu berarti nggak semuanya ukurannya sama, nggak semuanya jenisnya sama. Ada 4 nama untuk penamaan pakai ICAO, ada 5 nama untuk FAA. Tapi nanti saya akan menggunakan ICAO. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, bandar udara ada 4 jenis. Mbak Kesi, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Mas Kemal. Belum paham, Mas Kemal? Bandar udara ada 4 jenis? Paham, Bu. Ya, jadi bandar udara itu ada 4 kode yang dipisahkan. Yang membedakan 4 kode itu apa? Nah, untuk bandara kelas 1 itu panjang ARFL atau panjang runway-nya itu maksimal 800 atau di bawah 800. Jadi otomatis pesawat yang dilayani hanya pesawat kecil. Kenapa pesawat kecil? Karena dia hanya memiliki wingspan. Wingspan itu panjang sayap ujung ke ujung cuma 15 meter. Kalau kalian tahu pesawat Airbus gitu kan ukurannya lumayan besar ya, sampai 30, ada yang 50. Kalau pesawatnya buat penerbangan ke Arab itu kan sampai tinggi-tinggi yang 58, 60 gitu ya. Nah, berarti untuk kode nomor 1, jenis bandar udara nomor 1, dia hanya mampu melayani di bawah 800 meter. Jadi panjang runway itu enggak cuman 10 meter, 20 meter, 30 meter, enggak. Jadi ketika kalian mau landing sama take off tuh jalannya lumayan panjang itu. Ya, itu ada yang 800, ada yang 1200, ada yang lebih dari 1800. Nah, untuk nomor 1 itu berarti di bawah 800. Untuk nomor 2 antara 800 1200. Jadi kalian nanti kalau misahin, kalau ada soal Bandar Udara Adi Sucipto itu hanya melayani pesawat dengan panjang wingspan di bawah 36. Berarti kalian tahu Bandar Udara Adi Sucipto itu kelas numbernya kelas 3. Misalkan saya soalnya wingspannya ATR itu wingspannya ATR itu 22. Berarti bandar udara minimal kelas yang bisa dimasukkan untuk pesawat jenis ATR dengan panjang wingspan 22 meter itu apa? Mas Kemal bisa jawab?
Berarti apa? Nah, kelas 2. Oke. Yang kedua, Kelas Bu. 2. Oke, nah berarti udah paham ya. Kalau misalkan ada pesawat dengan panjang 28, berarti bandar udara itu kelas 3. Oke, nah sampai sekarang udah paham. Nanti saya sering gunainnya ICAO ya. Kalau FAA pakai, cuman Indonesia seringnya pakai ICAO. Saya punya contoh soal. Tadi sudah saya terapkan contoh. Sebuah bandar udara dirancang untuk melayani pesawat Boeing 300R dengan outer main gear, wheel span 12,9 meter dan wingspan 64,9. Kata kuncinya kalian pegang. Wingspan. Wingspannya 64,8. Berarti dia pesawat besar. Nah, kalau main gear, wheel span itu adalah jarak roda ke roda. Jadi di pesawat itu di bawah itu ada rodanya. Itu jaraknya antar roda itu ada ukurannya juga. Nanti klasifikasi pesawat ada jenisnya. Pesawat jenis apa, ukurannya apa, jenis apa. Jadi pesawatnya di sini yang dipakai bukan merek ya. Itu jenisnya. Soalnya satu perusahaan kadang memakai beberapa jenis. Bahkan satu jenis pesawat itu dipakai oleh beberapa perusahaan. Jadi yang dipegang nanti jenisnya. Kayak misalnya Boeing, Airbus, kayak gitu-gitu. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini tinggal 10 menit nanti kita masih masuk lagi. Kita kalau kelasnya bandar udara ada 2 sesi. Sebentar. Nah, berarti kalau ada soal kayak gini sudah kebaca ya. Wingspan-nya 64,8 dengan berat maksimal pesawatnya 352 kilo dan membutuhkan panjang runway 3.200. Nah, kira-kira tentukan aerodrome reference code atau dalam ICAO untuk bandar udara tersebut. Kalau tadi kan soalnya 64,8. Panjang ini wingspan-nya. Terus ARFL-nya, aduh tulisan saya maaf ya, yang penting kalian bisa baca ya. ARFL-nya itu dia butuh 3120. Berarti bandar udaranya itu otomatis minimal bisa terbang di mana? Kelas 4. Ya, 4, tapi 4, ingat 4-nya ini ada A, B, C, D, E. Nah, berarti 4E. Ya. Nanti ada 4D dan 4E. Tapi untuk angka 1 ada cuma 1A, 2B, 3C, kalau 4, 4DE. Nah, berarti untuk pesawat tadi itu mampu terbang untuk di bandar udara kategori 4E. Nah, makanya pesawat buat haji, kalau yang muslim, kalau kalian ingin pergi ke luar negeri juga, yang sekalian jauh, yang lumayan jauh, kalau kesana, itu biasanya bandar udaranya khusus. Kalau di sini tuh yang dipakai baru Bandar Udara Soro Adi Sumarmo, karena dia memiliki ARFL lebih dari 3.000 kilo. 3.000 meter maksudnya. 3.000 meter atau 3 kilo. Nah, kenapa hanya bisa dipakai di Solo? Nah, itu karena jenis bandar udaranya dia tergolong 4E. Nah, di Sumarmo itu. Kalau di Jogja, kalau nggak salah, dia hanya 3C kalau nggak salah, kalau yang di sini itu. Nah, makanya dibangun lagi di Nya. Kalau Nya itu udah besar ya, udah kategori 4-an. Nah, untuk soal ini kalian paham ya? Saya anggap teman-teman kalian yang mengikuti ini kalian paham. Lalu saya akan lanjutkan karena materinya terbatas. Nah, untuk penyelesaiannya tadi di atas 3.000 berarti di sini. Nah, 4E berarti ada di karena 64 antara ini. Nah, ini tabelnya ini sebenarnya masih ada F-nya, cuman saya belum saya perbarui. Kalau sampai F itu ada pesawat yang lebih gede lagi ya. Kalau F itu 64 sampai 80 itu nanti pakai 64. Oke. Nah,
klasifikasi pesawat terbang. Pesawat terbang itu ada beberapa jenis. Tadi kan kalau kalian masih bingung kok cuma ada Boeing gini-gini gitu kan. Pesawat terbang itu ada beberapa jenis. Ada pesawat terbang jenis General Aviation Aircraft atau sering disebut GA. Itu pesawat terbang memiliki 1 mesin sampai 2 mesin. Ini biasanya pesawat tempur, pesawat tentara yang punya. Ya, kalian bisa lihat di gambar atas ini sendiri. Terus ada pesawat jenis Corporate Aircraft atau sering disebut CA. Nah, pesawatnya biasanya juga miliknya pemerintah. Dia untuk mengangkut bahan bantuan pangan, biasanya kalau di tempat bencana. Biasanya digunakan untuk mengangkut beberapa penumpang atau barang. Mesinnya baling-baling jet. Oh iya. Ya, Mas Ilyas, tolong di-mute ya, Mas ya. Halo, Mas Ilyas, tolong di-mute. Nah, kita lanjutkan untuk komuter aircraft. Nah, kalau ini sering kalian naik kalau misalkan kalian berada di daerah-daerah terpencil. Misalkan kalian dari Jakarta menuju Surabaya atau Jogja menuju Surabaya, kalian bisa sering pakai ATR. Nah, kalau ini jenisnya biasanya ATR kayak gitu loh. Pesawat ATR tuh yang cuman muat 30-an penumpang, 40, 60 kayak gitu. Nah, ini jenis ATR. Ini namanya komuter aircraft. Nah, ada transport aircraft juga. Nah, ini pesawat jenis besar. Ada bisa mengangkut penumpang, kargo dalam jenis besar. Nah, kalau pesawat jenis transport aircraft ini dari Boeing sama Airbus ini memiliki lebih dari 1 mesin. Ya gitu, ini klasifikasinya. Tapi jenis-jenisnya ini. Nah, yang perlu kalian tahu ketika kalian mendesain suatu bandar udara adalah karakteristik pesawat. Kalau tadi saya klasifikasi jenis pesawat, ada 4 macam. Nah, ini karakteristik. Tabel ini merupakan tabel paling penting yang harus dimiliki oleh perancang bandar udara. Jadi mereka harus tahu ukuran-ukuran pesawat. Nah, kalau kalian bisa lihat A itu menggambarkan Airbus. Kalau B itu menggambarkan jenis pesawat Boeing. Bedanya Airbus sama Boeing itu cuma beda pabrik. Jadi Airbus kalau nggak salah ada di Jerman ya, kalau Boeing ada di Rusia apa ya? Nah, atau saya kebalik ya, mungkin ya saya lupa. Nah, di sini ada keterangannya, wingspan-nya berapa. Nah, ini tabel sangat penting ya. Panjangnya berapa? Yang kalian pakai itu nanti ini. Wingspan, panjang, jarak roda, panjang runway. Nah, kayak gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat panjang roda ini main gear wingspan yang tadi. Kalau wingspan itu dari sisi tersini ke sisi terujung sini, bentang pesawat itu. Nah, itu namanya wingspan. Kalau panjang pesawatnya sendiri dari ujung ke ujung, itu namanya panjang pesawat. Di sini ada panjang pesawatnya berapa leg disimbolkan dalam panjang L. L-nya di sini itu maksudnya pesawat. Nah, ini besok kalian harus punya ya kalau yang klasifikasi ini. Nah, sebelum saya masuk ke perhitungan inti, nanti kita coba hubungan area terminal dengan runway. Saya pengen menggambarkan gambaran kalian ketika kalian melakukan landing maupun take off di sebuah runway bandar udara. Nah, untuk yang gambar yang saya tampilkan ini ada hubungan area terminal dengan runway itu. Terminal itu terminal sisi udara, terminalnya si bandar udara ya, bukan terminal bus. Di sini terminal bandar udara yang tadi saya omongin sisi daratnya udara. Lalu hubungannya gimana ketika proses pesawat melakukan take off maupun landing. Nah, kalau untuk pendaratan itu gampang. Tadi kan kita tahu ini blast path ya. Blast path di sini tentunya ada number designation, ada number. Nah, di sini pendaratan, kalau pendaratan dari sisi yang ujung. Kalau take off dari sini. Jadi ini gambar pesawat bisa digambarkan dari terminal, ini dari apron, melakukan perjalanan ke
di taxiway untuk menuju ke runway dari sisi ini untuk take off. Lalu runway itu bentuknya selain yang single runway ada apa lagi, Bu? Nah, ini untuk contoh runway single. Landas pacu yang cuma punya satu. Bisa dilihat ya, satunya ini satu, ini satu. Kalau ini bukan runway ya, ini taxiway. Yang kemarin pertemuan pertama sudah paham mesti. Ini bukan runway, ini taxiway. Yang saya silang ini taxiway. Yang saya lingkarin ini adalah runway. Nah, ini contoh terminal, contoh bandar udara yang hanya memiliki satu runway. Lalu untuk bandar udara yang memiliki dua runway, bagaimana sih Bu pergerakan pesawatnya? Nah, pesawatnya bisa kalian lihat dari gambar. Nah, biasanya landas pacu dibuat dua sisi. Ada satu sisi di sisi sebelah ujung timur maupun barat ataupun utara selatan tergantung arah air, arah angin. Jadi perletakan runway itu bukan sembarangan. Jadi nanti ada pengukuran arah mata angin dulu. Jadi angin dominannya nanti lokasinya di mana untuk menentukan arah runway. Jadi arah runway yang tadi saya sebutkan ada untuk penentuan number itu ditentukan dari angin dominan. Kalau paralel runway gimana Bu? Maksudnya paralel itu runway-nya lebih dari satu. Itu landas pacunya dibagi jadi dua, sisi ujung satu dan sisi ujung satunya. Jadi nanti